Selamat siang, perkenalkan nama saya Erik Yanto, NPM 197605114, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, jurusan Sistem Informasi, mata kuliah Perakitan dan Instalasi Jaringan Komputer, kelas ruang R01, tugas 1, Perakitan dan Instalasi Jaringan Komputer. Ya, kita langsung saja menuju tema. Komponen dalam komputer, papan induk, atau yang dibilang motherboard. Main motherboard, base motherboard adalah papan sirkuit cetak. Papan ini menjadi salah satu komponen terpenting dalam sebuah komputer, sebab dengan adanya motherboard, setiap komponen utama dalam komputer dapat berhubungan dengan komponen lainnya. Motherboard memiliki fungsi untuk menyediakan akses bagi setiap komponen dalam melakukan komunikasi satu dengan yang lain. Yang kedua, prosesor atau CPU. CPU adalah salah satu jenis perangkat keras dari komputer yang digunakan untuk menangani instruksi diberikan. CPU seiring juga dikatakan sebagai prosesor yang merupakan otak dari sebuah komputer, sebab CPU mengatur segala aktivitas dan jalannya program terdapat dalam komputer. Sebagai komponen utama, CPU memiliki fungsi penting yang harus diketahui, yaitu menerima instruksi yang diberikan, mengelola instruksi, dan kemudian mengeksekusi instruksi tersebut. Yang ketiga, RAM, Random Access Memory. RAM memang digunakan sebagai media penyimpanan, namun penyimpanan yang sementara dan hanya dapat diakses ketika komputer dinyalakan dan acak. Ketika terjadi instruksi oleh prosesor, maka RAM yang berfungsi untuk menyimpan data dari instruksi itu, jadi RAM akan berfungsi apabila komputer masih dalam keadaan menyala. Jika telah dimatikan, maka instruksi tersebut akan hilang dari RAM. Yang keempat, hard disk. Hard disk merupakan salah satu perangkat keras komputer, juga digunakan sebagai media penyimpanan. Umumnya, di dalam hard disk terdapat piringan, di mana piringan itu yang memiliki peran untuk menyimpan data secara permanen. Hard disk dipartisi menjadi dua bagian, yaitu sebagai penyimpanan data pribadi dan penyimpanan data operating system. Yang terakhir, VGA card atau GPU, Virtual Graphic Array, merupakan suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk menerjemah output ke dalam monitor. VGA card sering juga dikatakan sebagai video graphic adapter. Fungsi utama dari VGA card adalah mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh komputer menjadi tampilan grafik melalui monitor. Perakitan komputer. Langkah-langkah merakit komputer. 1. Pasang prosesor pada motherboard. Yang kedua, pasang motherboard. Yang ketiga, memasang memori RAM. Yang keempat, pasang catu daya atau power supply. Yang kelima, pasang kabel motherboard dan casing. Yang keenam, pasang drive. Yang ketujuh, pasang card adapter. Yang terakhir, yang ke-8, fase terakhir dari rakitan komputer. Instalasi sistem operasi dan utility. Langkah-langkah instalasi sistem operasi komputer. Step 1 ya, di sini langsung aja kita melihat sesuai dengan gambar, sesuai stepnya. Step 1 setting BIOS. Yang kedua, step 2 setting booting prioritas. Step ketiga setting HDD. Ya, langsung aja ini proses yang keempat, proses about from CD. Step kelima, kita langsung aja ke Windows 7 melakukan install. Di sini kita pada step kelima melakukan pada awalnya kita akan menggunakan bahasa. Itu tergantung kemauan kita, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang step ke-6-nya ini Windows 7 yang akan diinstal. Yang step ke-7 kita mengikuti aturannya aja, langkah mainnya. Di sini kita harus melakukan accept untuk melakukan melalui langkah-langkah berikutnya. Yang step ke-8 kita harus sesuai dengan gambar, pilih icon yang kedua, custom. Yang ke-9, stepnya kita klik disk sesuai size-nya ya.
baru kita apply. Di sini kita harus fokus tidak pada step-step cursor mousepad. Lalu langkah yang ke-10 ini kita harus mengikuti langkah lanjutan, yaitu kita next akan muncul sebagai tombol berikut, kita klik OK aja. Step yang ke-11 ini kita mengikuti step-step berikutnya, kita mengikuti langkahnya, kita pilih icon yang ketiga, dan step yang ke-12 kita pilih icon yang kedua, Dix Platinum kedua. Ya, ini hasil dari install Windows 7. Ya, langsung saja troubleshooting dan maintenance. Instalasi utility WinRAR. Siapkan master installer WinRAR. Pilih tipe WinRAR yang sesuai dengan operating system 32/62 bit. Klik dua kali file WinRAR 390 underscore 32 byte X, kemudian klik install, tombol di bagian di bawah, pilih bahasa bila diminta. Proses yang ketiga, proses instalasi sedang berlangsung, biarkan sampai selesai. Yang keempat, pilih type existence file yang bisa buka oleh WinRAR yang sesuai yang kita inginkan. Centang semua, kemudian klik OK. Yang kelima, instalasi telah selesai. Kita klik Done. Yang selanjutnya, keenam, setelah itu muncullah konfirmasi lewat Windows Explorer bahwa WinRAR telah terinstall dalam komputer kita. Yang ketujuh, lanjut menjalankan WinRAR, cari file yang akan kita kompres. Contoh, kita inginkan mengompres file dengan nama Office Professional Plus _86. Klik kanan pada file tersebut. Pilih Add to Office Professional Plus _x86 and use R. Proses selanjutnya itu yang ke-9. Proses kompres sedang berjalan. Selanjutnya, hasil proses kompres file yang kita lakukan, file berekstensi RAR dengan kemudian ukuran file lebih kecil dari file master. Selanjutnya, untuk mengekstrak file RAR bisa dilakukan dengan cara klik kanan RAR, kemudian klik extract here. Langkah terakhir, proses ekstrak sedang berlangsung dan hasil ekstraksi akan berada di satu folder dengan file RAR masternya. Tinjauan hasil unit komputer. 1. Nyalakan komputer dan monitor. Lihat layar monitor dan perhatikan suara melalui speaker. Yang kedua, sekarang program BIOS post secara otomatis mendeteksi perangkat keras yang diinstal pada komputer. Yang ketiga, buat pengaturan untuk kapasitas hard disk dan urutan boot. Yang keempat, setelah Anda menyimpan pengaturan dan menyelesaikan pengaturan BIOS, komputer memuat sistem operasi dengan urutan pencarian yang cocok dengan pengaturan urutan boot di BIOS. Yang langkah terakhirnya itu yang kelima, masukkan CD yang dapat di-boot berisi sistem operasi ke dalam drive pencarian. Selanjutnya, penanganan masalah perakitan komputer. 1. Nyalakan komputer jika komputer dan monitor tidak dinyalakan. Periksa apakah kabel listrik sudah terhubung ke stop kontak. Yang kedua, saat jam dihidupkan, hitam atau warna muncul di layar, pastikan ada kesalahan ketika CPU mengeluarkan bunyi beep, maka lokasi RAM harus diperbaiki. Yang ketiga, apabila adaptor kartu tidak dikenali, maka cobalah periksa apakah adaptor kartu terpasang dengan benar pada slot atau tidak. Yang keempat, jika LED pada HDD atau CD menyala, periksa apakah konektor terhubung atau tidak. Terima kasih, sekian video presentasi saya. Saya ucapkan bila ada kurang kata-kata salah, mohon dimaafkan.